satu nih Pak. Dari Ibu Desi Fasilkom UI. Ada sedikit pesan nih Pak. Assalamualaikum Pak Bu, salam sukses dan sehat selalu untuk para peneliti, terutama peneliti Litbang Baterai. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kebetulan menjadi mahasiswa magang di Litbang Baterai pada tahun 2018. Iya, terima kasih. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, untuk sintesis logam tanah jarang itu sendiri, apa yang paling sering digunakan untuk pengembangan riset dalam lingkup nasional ataupun Batan? Nah, bagaimana karakterisasinya untuk mengetahui jenis logam tanah jarang yang cocok untuk memanfaatkan reaktor nuklir maju, Pak? Baik, terima kasih Mbak Desi ya atas pertanyaannya. Jadi pertama tentunya logam tanah jarang seperti saya sampaikan tadi, pertama Indonesia memiliki sumber daya alamnya. Nah, Batam mengolah logam tanah jarang karena ada tupoksi di mana kita mengolah mineral radioaktif, khususnya terkait pengolahan uranium dan thorium. Nah, di sana ada bawaan logam tanah jarang. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memahami logam tanah jarang yang biasa digunakan, logam tanah jarang apa gitu ya. Contoh misalnya di baterai misalnya, karena kebetulan tadi katanya risetnya dulu baterai ya. Mungkin waktu itu dapat topiknya terkait dengan baterai lithium ya, baterai lithium. Nah di situ mungkin bisa juga dilihat bagaimana logam tanah jarang pemanfaatannya di dalam pengembangan baterai lithium. Kebetulan saat ini juga riset di kami terkait dengan baterai juga bagaimana memanfaatkan logam tanah jarang untuk baterai pengembangan baterai lithium. Kemudian juga contoh misalnya di kami juga yang memanfaatkan cukup banyak logam tanah jarang itu untuk pengembangan cat anti deteksi radar. Jadi cat anti deteksi radar menggunakan spot magnetik. Di sana kita menggunakan lantanum ya. Jadi bisa dibayangkan aplikasinya misalnya untuk digunakan biasanya di cat salah satunya ya cat kapal perang gitu ya supaya tidak terdeteksi. Jadi bisa dilihat bodi kapal perang kan sangat luas sehingga membutuhkan logam tanah jarang, oksida khususnya lantanum oksida yang cukup banyak gitu ya. Nah hal seperti itu mungkin kita lihat satu persatu di sektor apa kita manfaatkan. Kalau misalnya di sektor tadi komponen reaktor untuk logam tanah jarang, seperti saya sampaikan tadi salah satunya adalah penggunaan ytria ini. Jadi ytria, kenapa saya ambil 3 topik ini supaya bisa dibayangkan penggunaannya itu tidak hanya di satu komponen, tetapi bisa bisa terbayangkan bahwa pemanfaatan oksida logam tanah jarang khusus untuk ytria saja bisa digunakan untuk berbagai aplikasi dari berbagai sisi komponen. Jadi yang tadi misalnya terkait baja ODS-nya, walaupun hanya pemanfaatannya 0,5 sampai 1% gitu ya, tetapi itu adalah menjadi sangat signifikan di dalam performa material tersebut. Kemudian juga dalam misalnya oksigen sensor tadi, penggunaan dalam noise jet dan juga di dalam thermal barcode. Jadi kira-kira mudah-mudahan menjawab ya Pak Desi. Jadi pemanfaatan logam tanah jarang tergantung kepada arah arah aplikasi yang akan dimanfaatkan. Mungkin kalau saya coba slideshow dari sini, mudah-mudahan bisa terbayang gitu ya. Jadi di sini yang tadi saya sampaikan. Jadi di sini terkait dengan manfaat 17 material elemen logam tanah jarang gitu ya, dari skandium sampai kepada lutetium. 2 adalah skandium dan 15 adalah lantanida. Jadi di sini bisa dilihat aplikasi skandium, yttrium, lantanum, cerium dan sebagainya. Termasuk juga misalnya untuk aplikasi magnet permanen untuk motor misalnya, motor listrik itu kita menggunakan neodymium dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang aplikasinya tergantung kepada pemanfaatan. Saya pikir itu Mas Arif. Baik, mungkin sedikit tektok. Apa Mbak Desi ada tanggapan atau yang masih kurang jelas? Baik, tampaknya sudah jelas Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Bapak Gunawan Cahyadi Universitas Trisakti. Apa benar potensi kandungan uranium Indonesia masih butuh pemurnian terlebih dahulu karena kandungan H2O-nya tinggi, Pak? Oke, Pak Gunawan, terima kasih. Mungkin pertanyaannya agak, karena saya dari Batam ya, nanyanya terkait uranium gitu ya.
Baik, Pak Gunawan. Jadi saya memang bukan ekspertis di bahan galian nuklir. Jadi di pusat kami ada namanya PTBGN, Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir di Pasar Jumat. Di situ ada para ahli dan juga logam tanah jarang yang dikembangkan di Batam berbasis dari sana karena kita ada tupoksi mengolah galian nuklir, kemudian yang tadi dipisahkan uranium thorium, kemudian bawaannya rare earth tadi, kemudian diolah oleh pusat lain untuk dimanfaatkan. Kemudian terkait uranium, memang risetnya cukup panjang. Jadi contoh misalnya uranium yang ada di Kalan, Kalimantan, itu kita pernah kerjasama dengan Prancis tahun 70-an, dan menurut informasi di literatur dan juga di laporan, kandungannya itu sangat banyak ya. Jadi setahu saya bahkan sampai di atas puluhan ribu ton. Gitu. Nah itu setahu saya sih bukan permasalahannya ada permasalahan di pemisahan, tetapi pemanfaatan. Jadi memang saat ini karena kita belum ada PLTN, sehingga sementara terkait dengan pengolahan uranium belum sampai kepada ranah pemanfaatan industri. Karena ntar kalau misalnya sudah diolah tapi tidak dimanfaatkan malah menjadi beban ya. Jadi dia kan harus harus dijaga gitu ya. Kalau sudah menjadi bahan bahan nuklir yang siap digunakan di dalam power plant. Jadi sementara kandungannya itu masih ada di sebagai SDA, sumber daya alam, tetapi sudah kita kita ukur berapa jumlahnya dan juga potensi pemanfaatannya. Dan sejauh pengetahuan saya tidak ada masalah di dalam kualitas maupun pemurniannya. Jadi kita hanya tinggal menunggu apakah ini siap digunakan di dalam PLTN yang akan dibangun atau sementara sebagai sumber daya alam yang siap dimanfaatkan. Jadi belum diolah terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Baik, apa ada tanggapan dari Bapak Gunawan Cahyadi terkait jawaban yang diberikan Bapak Abu? Iya Pak, terima kasih. Itu ada satu pertanyaan saya lagi di atas tuh Pak sebelumnya. Maaf saya salah nulis tadi ya. Mestinya nulis nama dulu ya, maaf. Baik, akan saya bacakan kalau begitu. Iya. Terima kasih. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak dari Bapak Gunawan Cahyadi juga. Kalau di Indonesia jadi apabila di Indonesia jadi membuat PLTN, apakah sebaiknya langsung ke generasi 4 saja Pak? Pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Gunawan Cahyadi. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi memang di kita ada regulasi, sederhananya gitu ya, regulasi bahwa PLTN yang dibangun ini harus yang proven. Artinya dia sudah pernah dibangun, teknologinya sudah pernah dibangun di tempat lain, sudah terbukti bahwa beroperasi dengan baik. Dan tentunya harapannya tingkat teknologinya yang terbaru gitu ya. Jadi memang kemungkinan yang akan dibangun di kita, kemungkinan itu adalah khusus yang proyek yang di di PLTN saat ini ada proyek untuk di Kalimantan ya, Kalimantan Barat. Kemungkinan yang dibangun adalah reaktor tetap berbasis LWR dengan teknologi generasi 3 atau 3 plus. Sedangkan kalau generasi 4 memang di dunia pun walaupun sudah ada prototipe, kemudian ada demonstration plan, tapi sudah masuk kepada komersial plan itu setahu saya mungkin masih sangat minim atau mungkin lebih banyak masih skala riset. Kira-kira gitu Pak Gunawan. Jadi dari 6 jenis reaktor tersebut beberapa sudah ada prototipenya, prototipe plan dan demonstration plan-nya juga, tetapi untuk skala komersial setahu saya saat ini yang cukup gencar yang membangun adalah Cina untuk reaktor-reaktor generasi 4 karena memang ekonominya sedang kembang itu. Tapi untuk Indonesia, sepemahaman saya, untuk yang dibangun, khususnya proyek di Kalimantan, itu tetap berbasis LWR, light water reactor, di mana light water reactor itu akan menggunakan teknologi terbaru, mungkin 3 atau 3 plus. Mudah-mudahan menjawab, Pak Gubernur. Wah, menarik Pak jawabannya Pak. Saya juga tertarik dengan apakah dalam waktu dekat akan PLTN bisa direalisasikan di Indonesia nih Pak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari
Tiurma Simanjuntak dari Universitas Cendrawasih. Apakah uranium oxide hasil dari tailing Freeport Papua berpotensi jadi material temperatur tinggi? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik ya, dan memang terus terang di luar skop saya juga. Saya karena bukan ahli di uranium ya. Tapi sepemahaman saya, kalau uranium oxide itu tentunya akan digunakan sebagai bahan bakar gitu ya. Karena memang basis bahan bakarnya adalah uranium. Jadi O2 namanya. Jadi apakah ntar O2 dimix dengan material lain, tetapi uraniumnya sendiri itu adalah basis untuk terjadinya reaksi fisi gitu ya. Jadi kalau yang disebut material temperatur tinggi, tentunya memang kalau ditanya kan memang uranium akan bereaksi fisi dan dia akan mengenerate sebuah energi dan menghasilkan temperatur tinggi gitu ya. Tetapi yang dimaksud di dalam high temperatur material khususnya untuk reaktor ini adalah material-material struktur gitu. Jadi non bahan bakar. Jadi kalau yang disebut tadi misalnya O2 dari Freeport itu tentunya itu berpotensi digunakan sebagai fuelnya atau bahan bakar, bukan untuk material struktur. Kira-kira gitu Mas Ari. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan langsung. Itu jadi para peserta bisa silakan raise hand di kolom partisipan. Nanti bakal saya pilih siapa yang akan bisa bertanya secara langsung kepada Bapak Abu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung melakukan raise hand. Mungkin masih menyiapkan pertanyaan. Saya sambil menyiapkan pertanyaan, saya sendiri ada pertanyaan nih Pak. Saya juga menarik dan tertarik. Ya, ini kan Nano Talks, jadi bincang-bincang. Ya, silakan. Iya. Jadi sebenarnya saya tertarik untuk pembuatan tadi baja ODS Pak. Kan terkait ini sih sebenarnya agak teknis sih Pak. Ya, karena silakan. Kan Bapak tadi untuk mixingnya melakukan pakai ball milling ya Pak? Ya. Untuk memastikan dia kalau nggak salah tadi saya baca itu 40 jam dengan 100 jam. Parameter ball powder ratio-nya itu dalam ball milling berapa ya Pak kalau boleh tahu? Sehingga dia bisa mastiin dia tuh benar-benar terdispersi dengan baik dan juga pasti ukuran akan menjadi lebih tereduksi kan Pak? Baik, ya terima kasih. Ini memang agak teknis ya BPR ya. Ball to powder ratio. Biasanya kita BPR-nya itu sekitar 8 sampai 10 biasanya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya powdernya itu kira-kira anggap saja 10 gram, maka kira-kira ballnya itu harus 8 kalinya atau sampai 10 kali. Tapi tentunya kita harus mengukur vialnya gitu ya. Vialnya kan ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Maka dia supaya terjadi mechanical alloying atau mechanosentesis yang baik, itu dia harus disisakan sepertiga ruang. Jadi supaya dia terjadi tumbukan yang efektif. Jadi kalau penuh juga dia sulit bergerak. Gitu. Semakin luas ruangnya tentunya akan semakin efektif, tetapi jumlahnya semakin minim. Tetapi di dalam literatur disampaikan bahwa minimal dari total volume itu harus disisakan sepertiga. Karena secara teori itu biasanya tumbukan itu akan menghasilkan temperatur kalau efektif di atas 1000 derajat Celcius. Jadi sebenarnya sama, ini adalah terkait dengan heat energy. Jadi heat energy ini yang digunakan untuk proses alloying. Termasuk tentunya tumbukan tadi dimanfaatkan untuk memecah partikel menjadi bongkahan yang lebih kecil dan sebagainya. Mudah-mudahan menjawab Mas Arif ya. Oh baik Pak. Jadi lebih paham sih saya Pak. Jadi memang disediakan space untuk dia adanya tumbukan lebih efisien ya Pak ya. Betul. Nah, oke. Ini sebenarnya ada pertanyaan lagi cuma Mbak Desi tampaknya. Saya bacakan aja Pak ya. Oke. Jadi Mbak Desi dari Unsika bertanya, apakah jenis milling akan memberikan pengaruh besar terhadap karakteristik produk sehingga tipe ball milling yang digunakan? Baik. Jadi kalau milling itu sebenarnya parameternya relatif, memang ini berbasis eksperimen lah ya. Tetapi memang ada parameter general atau general parameter di dalam milling. Apa sih general parameternya? Yang pertama adalah tentunya RPM gitu ya.
Jadi RTM-nya itu kalau misalnya kan dia ada planetary ball mill, ada high energy ball mill, ada juga yang 3D dan sebagainya. Yang pertanyaan yang utamanya adalah dari sekian jenis ball milling, yang pertama adalah RTM-nya. Seberapa besar RTM-nya? Rotation per minute-nya ya. Semakin besar rotasinya dia akan mempengaruhi. Jadi dengan alat yang sama kita bisa menghasilkan berbagai jenis material yang karakteristiknya sedikit berbeda, tinggal diturunkan RTM. Kemudian juga terkait, dan itu tidak semua jenis ball milling performanya bisa dibuat semaksimal mungkin. Contoh misalnya, kalau hem bisa kita buat RTM-nya 1000 gitu ya. Tapi kalau planetary ball mill misalnya tentunya sulit kita buat 1000 misalnya. Karena dia berputarnya berbeda ya. Bukan di tetapi misalnya kalau planetary ball mill bisa untuk volume yang jauh lebih besar gitu. Nah, hal seperti itu yang perlu, atau misalnya di dalam industri waktu itu kebetulan saya ada berkesempatan ke Kobelco ya. Kobelco perusahaan baja Jepang, dia pakai drum itu karena untuk ton putar gitu. Nah itu tentu RPM-nya dia hanya bisa maksimal sekitar 200 RPM. Jadi tentunya sangat berpengaruh. Tapi pengaruhnya itu ada tentunya yang paling utama adalah RPM. Tadi juga disampaikan adalah PPR, ball to powder ratio. Kemudian tadi kalau space-nya cukup, dia akan menghasilkan efektif tumbukan yang maksimal, baik menghasilkan heat energinya maupun juga dari dalam memecah, kemudian menggabungkan, memecah, menggabungkan. Karena ada proses dia disebutnya welding and fracturing. Jadi dia tidak langsung mengecil, ada proses pembesaran kembali kemudian mengecil. Karena dia tentunya ada proses ketika dia bertumbukan, material itu ada menyatu, lengket lah. Makanya disebut secara teknis welding. Ketika dia tumbuhkan lagi fracturing lebih kecil. Welding, fracturing. Nah, parameter itu utamanya terkait dengan alat ball milling. Jadi tergantung. Kita ada beberapa jenis ball milling, kebetulan hanya satu yang kita foto. Ada yang 3D kita juga punya, ada planetary kita punya, kemudian rekan yang mengembangkan untuk yang magnetik, mengembangkan juga yang untuk kayak mini industri lah ya. Dia kayak drum gitu. Nah itu yang akan dipatenkan juga. Jadi ini hanya salah satu contoh saja. Jadi karena sempatnya saya naruh foto ini dan kebetulan ini kaitan sama hasil-hasil selanjutnya. Tapi kita ada sejumlah alat milling yang ada di tempat kita, dari yang sangat sederhana sampai 3D dan juga planetary, dan juga bahkan kita juga punya alat planetary yang bisa dalam kondisi vakum, jadi injeksi gas. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Mungkin kita buka satu pertanyaan terakhir. Ini Mbak Dia mungkin bisa langsung bertanya aja, bisa di unmute untuk ditanyakan langsung kepada. Oke, terima kasih. Ya sudah masuk ya. Baik, Ibu. Oke. Silakan. Terima kasih Pak Abu. Sudah. Oke. Sama-sama Ibu Dia. Ini kebetulan saya dari UNESA Pak. Ya. Kemarin saya sempat di kolaborasi riset dengan perguruan tinggi lain. Ya. Ada bahan alam yang di daerah kami itu diisukan itu mengandung LTJ yang lumayan tinggi gitu. Apakah bisa dari bahan alam itu kita ambil LTJ-nya, kemudian kita pisah gitu. Nah, kalau memang bisa, dengan metode apa Pak yang bisa dipakai? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Dia. Jadi memang seperti tadi saya sampaikan, Indonesia kaya alamnya dan termasuk juga logam tanah jarang. Ya, termasuk yang tadi disampaikan Bu Dia. Kebetulan Bu Dia saya bukan ahli di pemisahan logam tanah jarang. Jadi saya memang bidang kompetensi saya adalah di material reaktor ya, teknologi reaktor, kemudian memanfaatkan logam tanah jarang. Jadi kebetulan untuk pemisahan, teknik pemisahan secara detail saya kurang menguasai karena ada pusat lain, center lain yang di bidang itu. Tetapi kami memang sudah punya perjalanan panjang bagaimana memisahkan logam tanah jarang, baik itu menjadi konsentrat, kemudian menjadi oksida, dan juga menjadi logam tanah jarang ya. Walaupun tentunya dengan berbagai tingkat konsentrasi. Jadi sangat memungkinkan Bu Dia, jadi mungkin bisa bekerja sama dengan Batan, tapi memang kalau di pusat kami khususnya adalah pemanfaatannya. Kemudian terkait yang kata Bu Dia tadi, memang harapannya kita
mengembangkan material-material yang ada, juga memperhatikan potensi sumber daya alam yang ada di negara kita. Sehingga ini yang pertama akan memberikan sustain, jadi kita tidak bergantung kepada negara lain dan juga mendaya gunakan potensi sumber daya alam yang ada di negara kita. Jadi memang seperti ini, kami pernah riset terkait pasir besi, didanai oleh Ristek, kami manfaatkan untuk baja ODS, kemudian juga berlanjut dengan konsorsium pasir zirkon. Jadi di kita terkait khususnya Batam ya, Bu Diah ya, di kita salah satu isu strategisnya LPG, selain itu juga ada yang disebut pasir zirkon. Karena pasir zirkon juga, karena zirkon, seperti saya sampaikan tadi, zirconium itu adalah basis dari zircaloy yang digunakan dalam reaktor, sehingga pasir zirkon otoritas pengelolaannya itu dalam wilayah bukan izin, tapi dalam wilayah pengawasan atau pengendalian dari Batam. Jadi karena pasir zirkon itu bagian dari mineral radioaktif. Kenapa? Karena tadi zirconiumnya itu salah satu material utama di dalam reaktor nuklir. Jadi memang betul Bu Diah, jadi coba kita kaji betul sumber daya alam yang ada di Indonesia yang sangat berlimpah dan kita kembangkan berbagai macam material yang mendukung pada pengembangan berbagai aplikasi. Saya pikir gitu Bu Diah dan Mas Arief. Kemudian untuk lebih lanjut bisa komunikasi ke pusat-pusat terkait atau bisa kontak saya bisa menghubungkan bagaimana memanfaatkan yang tadi kata Bu Diah, ada mineral yang di sana ada LPG-nya, bagaimana dimanfaatkan dan sebagainya. Dari proses pemisahannya sampai pada pemanfaatan. Kalau sudah pada pemanfaatannya, itu bisa masuk ke dalam riset di pusat kami gitu. Kira-kira gitu, Mas Arief, Bu Diah. Baik, terima kasih Bapak Abu. Ya, saya rasa bisa kita tutup untuk sesi tanya jawab. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abu telah sampaikan materi yang sangat inspiring dan serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang semoga bisa bermanfaat bagi para peserta. Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada Bapak Abu untuk memberikan sedikit closing statement kepada para peserta webinar sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Abu. Baik, terima kasih Mas Arief, kemudian juga tentunya Nano Center Indonesia Research Institute, juga Bapak Ibu sekalian, tadi ada dari Trisakti, dari UNESA, dari UI, rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan ini. Jadi pada kesempatan ini kami coba menyampaikan salah satu kegiatan riset kami, yaitu terkait dengan pemanfaatan nano oksida logam tanah jarang di dalam pengembangan material temperatur tinggi untuk reaktor nuklir maju. Harapannya tentunya ini bisa terus kita lanjutkan riset-riset ini dan dalam kerangka tentunya organisasi yang relatif baru yaitu BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional, sehingga kita bisa terus berkontribusi. Dan seperti saya sampaikan tadi, kalau terkait dengan sumber dayanya itu Indonesia sangat berlimpah, baik untuk logam tanah jarang sendiri dan juga untuk material-material terkait dengan pengembangan reaktor nuklir. Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana kita terus secara sustain melakukan riset-riset yang produktif, kemudian bagaimana kita mengimprove kualitas riset, sehingga ini memang betul-betul dapat diaplikasikan dan diimplementasikan dalam berbagai aplikasi, dan khususnya di tempat kami tentunya dapat diaplikasikan dalam pengembangan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, yang tentunya ini sebuah proses panjang dari sisi riset dan juga sampai kepada sisi policy gitu ya. Kemudian tentunya yang terakhir adalah dengan kita ada di ruang virtual ini, kita saling mengenal dan tentunya yang penting adalah kita saling berkolaborasi. Jadi harapannya tadi ada masukan dari Bu Diah, ada dari Pak Gunawan, kemudian Mbak Desi dan sebagainya. Tentunya di bagian dari kita mulai penjajakan bagaimana pada akhirnya kita bersinergis dan berkolaborasi untuk menghasilkan riset-riset yang produktif, inovatif, di dalam tentunya menghasilkan nilai-nilai tambah dalam industri di Indonesia sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Kiranya itu Mas Arief, kemudian Bapak Ibu sekalian, Nano Center Indonesia Research Institute dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.